Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkar ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang teologi Islam. Kajian tentang teologi merupakan suatu kajian yang menarik perhatian berbagai cendekiawan, berbagai pemikir, baik pemikir tersebut dari Islam maupun non-Islam. Pembahasan teologi merupakan pembahasan yang sudah ada sebelum Islam datang di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena pembahasan teologi adalah pembahasan tentang ketuhanan. Dan ketika manusia itu ada, pasti pembahasan tentang ketuhanan itu ada. Manusia tidak akan bisa lepas daripada satu keyakinan bahwa alam semesta memiliki pengatur, alam semesta memiliki Tuhan, alam semesta memiliki pencipta yang kuat dan berilmu. Oleh sebab itu, kita yang memiliki taufik untuk memperdalam kajian teologi, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah lutf, satu kaidah yang masih berhubungan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, satu kaidah yang masih berhubungan dengan konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kehidupan manusia, maka pasti kita akan bertanya, bagaimana manusia bisa menjadi hamba Allah yang hakiki? Bagaimana manusia bisa menggapai kesempurnaannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki satu aturan khusus untuk manusia untuk bisa sampai kepada tujuan ciptaannya? Karena seperti yang telah kita bahas di awal-awal pembahasan kita dalam pembahasan tauhid, bahwa dalam diri kita ada 3 pertanyaan yang sangat mendasar. Yang pertama adalah dari mana asal kita, kemudian berada di mana diri kita, dan hendak kemana diri kita. Ketika kita berbicara tentang di mana diri kita, maka pastilah kita akan berbicara tentang proses. Ketika kita berbicara tentang proses, pastilah di situ kita akan berbicara tentang metode, aturan. Makanya kita perlu membahas tentang kaidah lutf, karena kaidah lutf ini masih berhubungan dengan proses menggapai kesempurnaan insani, proses untuk mendapatkan tujuan penciptaan manusia sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran,
bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk atau melainkan untuk beribadah kepadaku. Orang yang mengetahui tentang tujuan daripada ciptaannya atau tujuan daripada keberadaan dirinya di alam wujud, yaitu untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang hakiki, maka pasti dia bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjadi hamba Allah yang hakiki? Apakah Allah sebagai Tuhan saya menunjukkan kepada saya tentang jalan bagaimana saya bisa menjadi hamba yang hakiki atau tidak? Makanya para ulama teolog membahas tentang kaidah Lut. Kaidah Lut artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kesempurnaannya, rahmatnya, maka dirinya mewajibkan untuk melakukan sesuatu di mana sesuatu ini bisa mendekatkan hambanya untuk bisa taat kepadanya. Ini arti daripada kaidah Lut. Ya Untuk bisa memahami dengan benar tentang kaidah Lut, maka perlulah kita membuktikan kebenaran daripada kaidah ini. Dalam kaidah Lut, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmahnya harus melakukan sesuatu di mana sesuatu ini bisa mendekatkan hambanya kepada dirinya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar kaidah ini? Apakah benar satu konsep, satu asumsi yang mengatakan bahwa Allah harus menyiapkan segala sarana untuk bisa membantu manusia dalam menggapai tujuannya? Mari kita membahas kaidah ini bersama-sama. Kalau kita kembali sejenak tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ketika menciptakan sesuatu pasti ciptaannya itu sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan sempurna, maka kaidah Lut merupakan salah satu bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan dengan seseorang yang memanggil tamu. Kalau kita memiliki teman kita itu jauh. Taruhlah kita itu berada di Jakarta, kemudian teman kita berada di Surabaya. Kita menelpon teman kita untuk datang ke rumah kita. Apakah kita harus menyebutkan alamat yang jelas kepada teman kita atau tidak? Untuk bisa menghukumi ini, maka kita harus kembali kepada akal kita. Kalau kita kembali kepada akal kita, maka kita akan menemukan bahwa akal kita menghukumi ketika kita mengundang seseorang, maka kita harus menjelaskan dengan detail alamat rumah kita. Kalau kita mengundang seseorang tapi kita tidak memberikan alamat kita, maka sama dengan kita tidak hakim. Kita tidak sempurna dalam melakukan sesuatu. Kita ingin menjamu teman kita ingin memperkokoh jalinan silaturahmi kita,
tapi kita tidak melakukan perbuatan kita dengan sempurna. Tujuan kita adalah memperkokoh persaudaraan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teman kita untuk bertamu. Ini adalah suatu tujuan yang bagus. Tapi di sisi lain kita tidak memberikan alamat kepada teman kita. Maka hukum akal mengatakan kita tidak berbuat secara sempurna. Tujuan kita baik, tujuan kita bagus, tapi kita tidak melaksanakan perbuatan kita dengan sempurna. Kalau sudah seperti itu, maka kita mencoba untuk mempraktekkan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan terang-terangan berfirman bahwa aku menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia menjadi hambaku yang hakiki. Yang namanya hamba itu dia harus menjalankan seluruh kehendak yang Allah miliki. Allah menginginkan bahwa manusia ini tidak boleh menyekutukan dirinya, tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki olehnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba ini bisa kembali kepada dirinya dengan kesempurnaan. Pertanyaan seperti ini. Ketika Allah sudah berkehendak bahwa hamba ini harus menjadi hamba yang sempurna, maka apakah mungkin Allah yang memiliki sifat hikmah itu tidak melakukan sesuatu yang bisa membantu manusia untuk lebih mudah menggapai tujuannya? Coba kita berpikir bersama-sama. Kalau kita kembalikan kepada hikmah Allah, maka mustahil Allah itu membiarkan manusia tanpa petunjuk. Mustahil itu. Karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Allah adalah zat yang maha tahu. Allah adalah sumber kesempurnaan. Kalau dalam diri kita saja kita mengakui bahwa ketika kita mengundang teman kita untuk bertamu, tapi kita tidak memberikan alamat kita, perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan yang tercela? Bukankah kita meyakini bahwa Allah adalah sumber kesempurnaan, sumber keindahan? Dengan perbuatan yang memiliki muatan negatif, maka perbuatan ini tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama teolog mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmahnya pasti akan melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan manusia, membantu manusia untuk bisa sampai kepada tujuannya. Sesuatu ini bisa berupa taklif, syariat, bisa berupa petunjuk seperti Nabi. Kaidah Lut adalah satu kaidah yang bisa menjelaskan antara hubungan Tuhan dengan makhluk, hubungan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kaidah Lut akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim. Mungkin dalam bahasan tauhid kita sudah meyakini dengan pasti Allah itu hakim. Allah itu maha sempurna.
Tapi dalam pembahasan tersebut kita belum mengetahui bagaimana bentuk kesempurnaan Allah, bagaimana bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah Lut ini menjelaskan tentang bentuk daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah adalah zat yang ketika melakukan sesuatu pasti ia melakukannya dengan sempurna, maka kaidah Lut ini merupakan bentuk daripada kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan membantu manusia untuk bisa sampai kepada tujuannya. Makanya orang yang meyakini tentang kaidah Lut, maka dia akan selalu berusaha untuk mengamalkan segala perintah yang Allah sampaikan melewati nabinya. Orang yang meyakini kaidah Lut, maka dia tidak akan mungkin memiliki keraguan dalam sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang kaidah Lut ini di pembahasan yang akan datang, dan insyaallah kita akan menyebutkan juga tentang isu-isu miring kaidah Lut. Baiklah pemirsa, kita akhiri dulu pembahasan kita. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.